Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Amanda Pandita, saya Naila Fauzia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Mengenai tugas PBAK 2021 UIN Malang, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi dan sosialisasi prokes 5M. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah langkah paling sederhana, aman, dan sederhana untuk melindungi manusia dari penyakit berbahaya sebelum mereka melakukan kontak langsung dengan virus tersebut. Vaksin membuat pertahanan tubuh manusia lebih kebal terhadap infeksi dari virus tertentu, sehingga vaksin juga membuat sistem kekebalan tubuh lebih kuat. Mengapa vaksin itu penting? Kini, di masa pandemi, vaksin menjadi salah satu langkah paling penting untuk mencegah penularan penyakit dan virus. Hari ini, terdapat beragam jenis vaksin yang bisa melindungi manusia dari kurang lebih 20 jenis penyakit. Contohnya seperti difteri, tetanus, influenza, campak, dan pertusis atau lebih dikenal batuk rejan. Setiap tahun, vaksin-vaksin tersebut menyelamatkan nyawa manusia dari infeksi penyakit tersebut. Maka dari itu, WHO menilai bahwa saat manusia divaksin, dirinya tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga berperan aktif dalam menyelamatkan dan melindungi komunitas masyarakat. Selama pandemi COVID-19, vaksinasi menjadi salah satu hal yang penting dan dibutuhkan masyarakat. Seperti diketahui, pandemi mengakibatkan penurunan jumlah anak yang menerima imunisasi, yang pada jangka panjang bisa berdampak pada penurunan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit tertentu. Oleh karena itu, WHO pun menyerukan agar negara-negara memastikan proses vaksinasi berjalan lancar, sekalipun tantangan akibat pandemi terus ada. So, apalagi, mari lakukan vaksinasi, karena dengan vaksinasi tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, akan tetapi juga menyelamatkan masyarakat yang lain. Sosialisasi prokes 5M. Sejak awal pandemi COVID-19, protokol kesehatan termasuk salah satu yang sering digaungkan pemerintah juga para pakar kesehatan. Bahkan, meskipun seseorang telah divaksinasi COVID-19, tetap diwajibkan penerapan protokol kesehatan. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa saja sih 5M tersebut? 1. Memakai masker. Penggunaan yang benar menutupi hidung dan dagu. Ganti masker per 4 jam atau jika sudah lembab. Dengan memakai masker, kita bisa mencegah penularan COVID saat berada di luar rumah. 2. Mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah memegang benda atau lainnya. Selalu membawa hand sanitizer. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Jadi, jangan malas untuk mencuci tangan ya. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Menjaga jarak saat di kendaraan umum. Menjaga jarak saat di dalam lift. Menjaga jarak saat berdiskusi atau meeting. Menjaga jarak saat bekerja. Menjaga jarak saat berbelanja. 4. Menghindari kerumunan. Selain 3 hal di atas, menghindari kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menghindari kerumunan baik di tempat kerja atau tempat umum. Menghindari kerumunan dengan tidak mengunjungi rumah sakit kecuali sedang sakit. Menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pernikahan. Menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pemakaman. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. 5. Membatasi kegiatan di luar rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan bekerja di rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan berkegiatan dari rumah. Membatasi kegiatan di luar dengan berolahraga di rumah. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi,
Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Karena dengan divaksin saja, itu tidak akan cukup loh untuk memutus rantai virus tersebut di negeri kita tercinta ini. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, agar terhindar dari infeksi COVID-19. Salam sehat semua! Saya Naila Fauzia. Begitulah penjelasan saya mengenai pentingnya vaksinasi dan prokes 5M. Semoga virus COVID-19 ini segera berakhir di negeri Indonesia tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina, ditemukan jenis virus baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Sebagian besar kasus tersebut di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin. Corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektrod, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga pernafasan akut yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu, jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau coronavirus. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vibrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia. Sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus.
Nah, maka dari itu, cara paling baik untuk mencegah COVID-19 yaitu vaksinasi dan melakukan protokol kesehatan.